Pemirsa, bagaimana tantangan dan peluang mengembangkan bisnis waralaba di tanah air? Telah hadir di studio bersama kami Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Bapak Anang Sukandar. Selamat pagi, Pak Anang. Pagi. Pak Anang, kalau kita lihat kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu negara ataupun saat yang tepat untuk mengembangkan bisnis waralaba karena banyak sekali wirausaha di Indonesia. Nah, Anda melihatnya seperti apa sebenarnya perkembangan waralaba di Indonesia? Saya kira betul sekali karena bukannya baru sekarang, sebetulnya dari lama mestinya ini peluang buat Indonesia bisa mengembangkan terutama ekonominya dan masyarakatnya, karena memang waralaba itu suatu konsep pemasaran yang cukup berkembang dan itu merupakan strategi perluasan juga, tapi menjadi konsep bisnis yang unggul, itu yang saya kira yang pentingnya. Dan kalau dilihat kemarin juga Bapak Presiden sependapat dengan kami bahwa peluang itu memang di Indonesia besar, karena banyak orang dari kita, saya kira masyarakat terutama yang di bawah UKM segala itu memang lebih banyak kerja sendiri, bukan kerja pada orang lain. Itu yang saya kira penting. Jadi itu sudah ada unsur-unsur entrepreneurship-nya, saya kira di situ. Peluang itu ada dan juga kita lihat memang bisa menjadi salah satu yang meningkatkan ekonomi di negara ini. Pasti. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi kendala bagi wirausahaan ataupun para waralaba ini berkembang di Indonesia? Yang jadi kalau dibilang kendala sebetulnya terletak daripada kita sendiri. Artinya kita ini memang harus tekun, harus ulet, ya. Itu kan unsur kewirausahaan itu, ya. Mungkin kita belum juga diarahkan juga. Itu juga perlu diarahkan, ya, dari pemerintah pasti juga pembinaan dan pendampingan itu tetap perlu memang, ya. Mungkin sekarang dengan adanya Pak Presiden baru selama 25 tahun tadi kan kita kan nggak ya bukan itu, tapi saya kira baru dengan adanya dukungan dari Presiden dan juga pemerintah yang mengatakan itu berarti itu saya kira memang karena Indonesia mempunyai peluang itu. Mbak Elisa, kita punya ethnic specific food aja, coba dari Banda Aceh, dari Aceh sampai ke Papua tuh macam-macam ragamnya. Iya, betul. Dan belum yang lain-lain usaha-usaha minuman, misalnya kita ngomong kopi, jenis kopi apa yang nggak ada di Indonesia? Coba bayangin. Berarti kalau kita lihat memang produk-produknya saja pun juga banyak. Ada, kalau kita lihat brandnya juga ada merek 694 ya, merek. Memang itu merek. Tapi saya lebih condong tuh untuk mengembangkan ke arah bisnis, bukan jadi hanya produk toh. Karena gini, kita ngambil contoh ya, kita boleh nyebut ya. Misalnya kita bilang kopi, produk kopi. Ya, produk kopi sih kopi, memang produk kalau memang itu untuk diekspor. Tapi kalau jadi finished product, jadi kayak misalnya coffee toffee atau yang si Odi punya yang dipanggil oleh Pak Presiden tuh, ya dia pakai nama coffee toffee ya. Terus kita bilang kopi dengan Starbucks kan beda. Jadi packagingnya ya, bukan packaging, keseluruhan bisnisnya. Seperti ada Max Coffee dan seperti itu juga. Orang mendapatkan lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi, belum supply-nya. Yang kemarin saya ngomong tuh saya lihat dulu nih, coba lihat. Yang membutuhkan ada jaringan waralaba restoran membutuhkan 10.000 lebih butir kelapa setiap hari, kelapa muda. Restoran membutuhkan 1 ton ikan lele setiap hari. Terus kemudian lagi ada juga yang membutuhkan 3.000 ekor ayam tiap hari. Loh, itu kan supply lainnya, multiplier efeknya yang mesti dilihat. Itu yang kita kira penting sekali. Jadi kita tuh seolah-olah waralaba ini merupakan proses suatu agent pemerataan ekonomi yang baik, yang menggerakkan ekonomi sampai ke pelosok-pelosok. Betul itu saya kira. Tapi apa sih yang membuat mungkin waralaba tadi Anda mengatakan bahwa produk-produk kita, paling tidak produk-produk lokal kita ini yang tidak bisa bersaing dengan beberapa produk-produk luar lainnya. Memang kita perlu tentunya meningkatkan kualitas. Kita perlu tekun. Jadi kita jangan yang suka terjadi di kita yang kita lihat mau cepat jadi, tahu? Jangan budaya instan. Jadi itu yang saya kira sangat penting. Jadi jangan mau cepat dapat duit maunya. Enggak, mestinya memang waralaba itu memang mau nggak mau harus punya keunikan yang unggul yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian mengadakan inovasi terus-menerus. That is franchising sebetulnya. Memiliki keunikan dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Ini apakah kita bisa
untuk mengekspor, paling tidak bersaing dengan produk-produk luar? Pasti bisa. Kita tahu bahwa ada beberapa produk franchise Indonesia atau waralaba Indonesia yang bisa sudah ataupun berkembang ekspansi keluar. Dan saya kira itu peluang. Kalau di kuliner ya, di food and beverage pasti. Kemudian kalau di spa, Indonesia punya keunggulan kok. Terus kalau kita bilang kerajinan, Indonesia juga punya keunggulan. Orang dulu kan dari mana? Eropa datangnya mau ke Indonesia nyari apa? Cari rempah-rempah kan. Columbusnya nyasar ke Amerika, mesti ke sini. Oke, berarti kalau kita lihat produk apa sih sebenarnya Pak Anang yang memang menjadi topnya atau yang akan bertahan lama atau paling difavoritkan saat ini untuk pada saat ini pasti masih tetap kuliner, food and beverage, mau nggak mau lah. And ini bukan hanya berlaku di Indonesia loh. Kira-kira 55% sampai 60% dalam bisnis waralaba tetap tuh masih di F&B lah. Oke, food and beverage masih banyak. Nah, tapi tadi kita lihat memang banyak sekali yang Anda mengatakan harus berinovasi dan kadang orang juga banyak pengusaha sendiri yang akhirnya latah karena melihat wah food and beverage ini bagus. Tapi aku membolehkan dia meniru, tapi dia meniru lebih harusnya. Niru tapi ada lebihnya. Lebihnya itu dia harus bikin unik. Unik. Yes. And unik nanti jangan berbeda dengan yang lain. Iya dong. Bedanya dalam hal ada keunggulan yang orang lain nggak mudah miliki. Apakah di proses produksinya, atau di operating systemnya, atau di produknya sendiri. Jadi misalnya bahan baku, misalnya suatu bahan baku, kumpulan bahan baku yang ya memang yang unggul memang. Jadi ya misalnya ada suatu usaha yang saya tahu, cinnamon misalnya, saya nggak nyebut merek tuh ya. Itu dia punya bahan bakunya ya memang istimewa. Orang lain kan nggak tahu. Ya misalnya dia, yang saya tahu salah satu aja kita ambil contoh, dia pakai tepung terigunya First Canadian Flour. Itu kalau mau diganti di sini dengan beberapa produk lain lokal ya agak susah ya. Oke, nah ini Pak Anang, kalau Anda melihatnya mungkin bagi para yang baru mau masuk ke bisnis waralaba ini, apa yang harus mereka perhatikan? Ada dua soal kalau menurut saya. Apa dia menjadi franchisee dulu, itu satu, atau dia sudah langsung terjun menjadi pengusaha. Tapi kalau dia mungkin lebih lama yang proses yang kedua. Jadi malahan saya nganjurkan kalau boleh, nah ini kalau memang pemerintah mau tanggup, kita ngadakan micro franchising. Micro franchising itu mengarah kepada usaha-usaha yang sudah yang kita akan jadikan model, ya. Dan itu model itu yang kita kembangkan menjadi usaha waralaba dan para investor bisa mengambil usaha tersebut. Tapi memang saya harus dapat kerjasama dengan pemerintah atau dengan Pemda untuk meningkatkan lagi bisnis waralaba di Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Pak Anang telah hadir bersama kami dalam Market Corner. Ya pemirsa, sampai di sini keberjumpaan kita dalam Market Corner. Saksikan terus Market Corner dari pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Saya Liza Hasan mewakili Rudian dan Nu pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.